Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman subscriber ya, dan juga kepada siswa-siswi SMK Ma'arif NU 01 Wanasari. Kali ini kita akan melakukan pembelajaran bagaimana cara untuk melakukan penggantian kampas rem depan. Nah, ini bisa dilakukan ke semua sepeda motor, tergantung nanti dari bahan kampasnya itu sendiri, ataupun pada bagian kampas sepeda motor untuk jenis cakram ya. Ini juga berbeda-beda untuk jenisnya. Di sini ada Supra 125 FE ya, akan melakukan proses penggantian kampas rem depan cakram. Nah, di sini yang dibutuhkan untuk alat-alatnya adalah ada yang namanya kunci L bintang. Nah, ini bentuk kunci L bintang di sini ya. Nah, seperti ini bentuknya. Untuk ukuran ada perbedaan antara Honda ataupun dengan Yamaha. Kalau untuk jenis Honda itu ukurannya lebih kecil dibandingkan untuk Yamaha yang ukurannya lebih besar untuk baut pada pengikat kaliper dari dari komponen sistem rem di sini. Untuk berapa sih ukuran dari kunci L bintang yang digunakan untuk melepas baut yang ada di bagian sini ya, di sini nih. Ini ada ukurannya, itu untuk ukuran itu T10 ya, bisa lebih jelas. Nah, T10. Jadi kalau misalkan teman-teman kalau mau melakukan penggantian kampas rem untuk jenis kendaraan yang ada baut bintang ya, ataupun melepasnya dengan cara ukuran bintang ya, ini berarti nanti tinggal belikan alat ini, kunci L bintang ukuran T10. Nah, sedangkan kalau untuk jenis Yamaha untuk melepas baut yang bentuknya juga ada bentuk bintang di sininya ya, ini berarti nanti beda ukurannya antara Honda dengan Yamaha ya, agak lebih besar untuk jenis sepeda motor Yamaha. Kalau untuk jenis Honda itu T10, kalau untuk Yamaha itu ukurannya T50 ya. Di sini kita belikan yang merek ini ya. Kalau untuk membelikan alat, kalau misalkan pengen awet ya harus yang harganya juga lumayan ya. Kalau misalkan harganya paling 15.000 atau 10.000, nanti biasanya pada bagian kunci ataupun alat tersebut ini gampang aus. Kalau ini ya alhamdulillah awet ya, walaupun sudah digunakan beberapa kali. Yang penting itu tata cara penggunaannya. Kalau misalkan tata cara penggunaannya kita itu salah ya, otomatis itu dapat merusak dari alat tersebut ataupun merusak pada bagian baut yang nantinya akan dilepaskan. Bagaimana untuk proses pembongkarannya? Nanti kita gunakan kunci L T10 ya. Kita masukkan seperti ini, nanti sambungkan dengan kunci T bisa ya, ataupun batang sok ya. Ini digunakan untuk mempermudah ketika kita melakukan proses pengendoran.
jadi nanti biar lebih enteng. Nah, satu lagi. Oke, ini dia bentuk dari baut yang ada pada pengikat kaliper ataupun kepala babi ya. Nah, di sini nanti kita gunakan kunci yang seperti ini karena ataupun ukurannya itu beda ya, beda-beda. Ini untuk jenis Honda dan juga untuk yang jenis Yamaha itu jauh lebih besar. Ini nggak masuk ukuran T50. Bentuk hampir sama, cuma berbeda ukuran. Selanjutnya melepas bagian dari pengikat kampas rem itu pakai kunci ukuran T8 ya di sini. Nah, di sini sebelumnya harusnya sebelum melakukan pelepasan pada baut bintang di sini, kita kendorkan dulu baut yang digunakan untuk mengaitkan kampas remnya. Nah, kita lepaskan pakai kunci T8. Nih baut pengikat dari kampas rem, ukuran untuk kepala 8 mili. Nah, kita lakukan pelepasan seperti ini, 1 dan 2 ya. Untuk kampasnya sudah wajib melakukan proses penggantian karena untuk batas minimumnya itu paling tidak 2 ataupun 1 mili ya. Di sini berapa, ini udah mau habis ya, jangan sampai terlalu habis dan tersisa hanya dari plat bajanya ini ya, nanti akan merusak pada bagian dari yang namanya piringan ataupun cakram tersebut ya. Kita lakukan penggantian, nanti kita belikan dulu. Selanjutnya melepas bagian ini ya, pegangan dari kepala babi ataupun kaliper. Kalau di sini terasa berat ya, kita bisa gunakan seperti ini ya, tapi kalau misalkan enteng ya tinggal kita tarik saja. Nah, ini sudah kering, nanti kita kasih pelumas ya ataupun grease kering. Ini nanti yang akan mengakibatkan macet. Jadi posisi macet itu kalau misalkan ketika melakukan proses pengereman, dia itu tidak mau kembali seperti semula untuk melepas pada pengikatan antara kampas dengan cakram. Nanti di sini akan melakukan proses pengereman secara terus-menerus. Selanjutnya pembersihan pada bagian piston dari kepala babi ya. Kita lepas dulu ini per ataupun pegas penekan pada bagian kampas rem ya. Di sini jangan sampai hilang. Kalau misalkan hilang, ini yang nantinya akan mengakibatkan bunyi tik-tik pada bagian kampas rem ya, karena tidak ada yang namanya pegas untuk pendorong pada bagian kampas.
Gini kotor. Nanti kalau kita mau masukkan, ya kenapa perlu dimasukkan? Karena ketika nanti akan melakukan proses penggantian kampas, di sini kampas juga akan melebihi dari ketebalan yang kampas bekas tersebut. Nanti di sini itu lebih tebal, ya. Jadi nanti kita masukkan dulu, tapi sebelum dimasukkan, ini kita keluarkan terlebih dahulu agar melakukan proses pembersihan pada kotoran di bagian kepala babi di sini bisa lebih maksimal. Nah, cara mengeluarkan ini untuk dikeluarkan ke sini itu bagaimana? Yaitu dengan cara menekan pada bagian master rem. Ya, untuk menekan pada bagian master rem di sini. Nanti pada bagian kaliper itu juga akan keluar dengan sendirinya karena adanya proses tekanan. Nah, kita lihat di sini keluar. Tapi jangan terlalu banyak. Yang terpenting sudah terlihat batas antara yang kotor dengan yang bersih. Nanti kita bersihkan. Proses pembersihannya bisa kita gunakan air dengan kain, ya seperti ini. Jangan kita amplas, nanti itu akan merusak pada bagian dinding ataupun lapisan yang ada pada bagian piston, ya piston kaliper di sini ataupun piston kepala babinya. Ini kita kasih air ya biar pembersihan lebih gampang. Nah, kayak ini, nah, yang tadinya kotor nanti bersih. Nah, untuk bagian dalamnya kita masukkan seperti ini, nah, terus digesek-gesek kayak gini ya biar bersih. Nah, kalau sudah bersih tinggal kita masukkan kembali, yaitu dengan menggunakan alat seperti ini. Ya, ini kita buat dari bekas kampas yang sudah tidak terpakai. Ya, kita buat pakai kampas terus baut ya, nanti disambung kayak gini buat letter tag biar lebih mudah untuk melakukan proses pembongkaran atau untuk melakukan proses penekanan piston menuju ke bagian dalam. Kita pasangkan. Oke, kita kendorkan sini, pasang, terus tekan, putar. Nah, putar, nanti di sini itu akan melakukan proses penekanan ke dalam. Nah, pelan-pelan, jangan terlalu nafsu. Nah, kita lakukan pelan-pelan. Nah, di sini nanti akan masuk dengan sendirinya. Otomatis minyak yang ada di bagian bawah itu juga akan naik ke atas, ya, ataupun ke bagian master remnya. Nah, di sini kita tekan. Ya, kalau misalkan terasa berat, kita lakukan proses pembongkaran dan dibersihkan. Kemungkinan ada kotoran-kotoran yang mengganjal pada bagian kalipernya. Ya, kalau ringan ya nggak usah, tinggal kita lanjutkan saja seperti ini sampai batasan ada pada bagian ini, tidak boleh terlalu masuk, set cukup ya, jangan terlalu dalam. Oke, kita lepas, nanti kita tinggal pasang kampasnya ya, dan lakukan proses penambahan stempet di sini. Nah, ini nanti dibersihkan dulu, nanti tambah stempet, pasang kembali. Ya, jadi nggak perlu melakukan proses tekan-tekan seperti ini, nanti mengeluarkan tenaga yang terlalu berlebihan.
Oke, sudah belikan. Untuk jenisnya ini menyesuaikan ataupun bisa kita gunakan dari merek motor lain ya, ataupun jenis sepeda motor yang lain. Di sini kita pakai jenisnya yang blade ya, Honda Blade. Ini ternyata sama ya, ada persamaan antara blade dengan Supra 125 injeksi. Yang terpenting ketika kita melakukan proses pembelian, kita bawa bekasnya, jadi nanti ketika kita beli nggak bingung karena adanya perbedaan. Bisa di sini terbalik ya, yang seperti ini bisa saja begini ya, ataupun sistemnya terbalik. Nah, kita belikan, alhamdulillah udah dapat ya, kita samakan seperti ini. Oke, udah sama rata. Yang satunya juga disamakan, jadi nanti ketika melakukan pembelian tidak keliru. Oke, kita pasang, amplas dulu ya, kotorannya dibuang. Oke, setelah dibersihkan kita kasih stempet ya, paslim. Cukup, kita pasangkan. Nah, setelah ini dipasang kembali ya, seperti yang tadi. Paskan, masukkan. Oke, kita cek ya pergerakannya agar di sini itu bisa membalik secara sempurna ya, balik gini. Oke, jangan lupa untuk memasang dari bagian yang namanya pegas penekan pada kampas rem ya, jangan sampai lupa. Ini kita pasangkan, jangan sampai terbalik juga ya. Yang lebih lebar itu di bagian luar sini, dan di sini itu ada penguncinya untuk dikuncikan ke bagian kaliper plug ya, seperti ini. Oke, jelas. Lanjut pasang kampas rem. Yang pertama, kampas di bagian dalam terlebih dahulu kita pasangkan. Oke, selanjutnya di luarnya, bagian luar. Set, sudah kita pasangkan bautnya. Nah, baut di sini itu nantinya akan mengikat pada bagian kampas ya, agar tidak mudah terlepas. Nah, di sini ini baut dari pengikat kampas remnya, bentuknya seperti ini. Kita pasangkan. Oke, nanti pengencangannya ketika sudah terpasang, di sini kita paskan dulu, dikasih yang namanya kerenggangan ya. Ini dikasih yang namanya kerenggangan. Nah, seperti ini ya, nanti biar dimasukkan ke bagian piringan ataupun sakramnya bisa lebih mudah. Set. Kalau saya dimandek.
Lanjut, pasangkan dan kencangkan. Oke, pasang. Jangan lupa baut yang ini juga dikencangkan. Tadi baru sekilas pemasangan saja, ini kencangkan terlebih dahulu, jangan sampai lupa, nanti bahaya. Ini juga dikencangkan ya, pakai seperti ini juga bisa. Oke, padu set ya, jangan terlalu dikeluarkan tenaganya, ataupun kita gunakan tenaga kulit ya. Udah kenceng. Tahap terakhir adalah proses pompa ataupun menekan pada bagian handle remnya ya. Di sini kita tekan ya, agar pada bagian kaliper di bawah ini melakukan proses pengereman. Jadi nanti ketika kita sudah pasangkan semuanya, kita lupa ini, nanti malah bahaya, nggak bisa ngerem ya. Kalau ini nggak ditekan terlebih dahulu, ini kita rem-remkan dulu, jadi nanti biar terlihat keras. Nah, kalau tak keras seperti ini berarti tandanya sudah ngerem. Oke, kita cek dengan cara memutarkan pada bagian rodanya. Nah, kita angkat, putar, rem, putar, rem. Oke, sudah selesai. Cukup sekian dari saya, Pak D Motor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.